scoreline. But after every goal, you know, the boys are actually good. We're all just saying to each other, just stay focused and stay concentrated. So. Yes, alhamdulillah akhirnya muncul ke publik. Kabar bahagia sangat mendadak. Tepat hari ini juga. Elkan Bagot akhirnya ambil keputusan luar biasa hebat ini usai Sintayong pergi dari Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert pelatih barunya. Di luar dugaan keputusannya bikin semuanya kagum. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Malaysia dan Thailand rebutan Sintayong usai dipecat PSSI. Malaysia sodor kontrak gaji 5 miliar per bulan. Thailand gak terima. Sodorkan STY gaji 7 miliar per bulan. Malai gak terima lagi. Naikkan 10 miliar per bulan untuk STY. Madampang dan Hamidin saling serang karena kehebatannya. Sintayong akhirnya putuskan gabung Timnas Malaysia dan siap kalahkan Timnas Indonesia di masa depan. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, begini reaksi media Malaysia soal STY. Tonton video sampai selesai. Luar biasa tepat diumumkan tadi malam oleh media kredibel Eropa ini. Ketum PSSI ternyata benar-benar luar biasa. Langsung tambahkan 2 sosok hebat untuk jadi pelatih Timnas Indonesia yang baru. Mendadak semua bintang Eropa keturunan Indonesia berbondong gabung ke Timnas Indonesia. Inisial PS, JR, MB langsung mau dinaturalisasi jadi harapanku. Di sisi lain ini dia 2 sosok pelatih baru Timnas. Simak baik-baik. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah akhirnya muncul ke publik. Kabar bahagia sangat mendadak. Tepat hari ini juga. Elkan Bagot akhirnya ambil keputusan luar biasa hebat ini usai Sintayong pergi dari Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert pelatih barunya. Di luar dugaan keputusannya bikin semuanya kagum. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Elkan Bagot sambut kedatangan Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola Indonesia tentu tak asing dengan sosok Elkan Bagot. Bek muda berbakat yang sempat menghilang dari perhatian publik tanah air. Kini kabar gembira datang bagi para penggemar Timnas Indonesia dengan adanya perkembangan terbaru mengenai pelatih baru Timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert. Bagot yang telah lama absen memberi respons positif terhadap pengumuman tersebut dengan menyukai unggahan akun Instagram @RacingBallers yang membahas tentang Kluivert yang akan segera menangani Timnas Indonesia. Akun @RacingBallers menulis, hari ini telah diumumkan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia yang baru. Saya tak berbohong, budaya sepak bola di Indonesia begitu gila. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa atmosfer sepak bola Indonesia semakin menggila dengan banyaknya pemain muda berbakat yang siap bersinar di bawah asuhan Kluivert. Dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia semakin memperkuat semangat ini. Bagi Elkan Bagot, kedatangan Patrick Kluivert memberikan berkah tersendiri. Pasalnya, Elkan yang sebelumnya absen dari skuad Garuda setelah Piala Asia 2023, kini mendapatkan kesempatan kembali untuk memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sempat menghadapi cedera dan hubungan yang kurang harmonis dengan pelatih sebelumnya, Sintayong, Elkan akhirnya berpeluang untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Kisah hubungan Elkan Bagot dan Sintayong memang sedikit mencuri perhatian. Setelah menolak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Guinea U23 pada Mei 2024, Elkan semakin jauh dari Timnas. Namun dengan kedatangan Kluivert, Elkan berharap bisa kembali merasakan atmosfer Timnas Indonesia yang kini lebih bersemangat dan penuh potensi.
Malaysia dan Thailand rebutan Shin Tae-yong usai dipecat PSSI. Malaysia sodor kontrak gaji 5 miliar per bulan. Thailand gak terima. Sodorkan STY gaji 7 miliar per bulan. Malai gak terima lagi. Naikkan 10 miliar per bulan untuk STY. Madam Pang dan Hamidin saling serang karena kehebatannya. Shin Tae-yong akhirnya putuskan gabung timnas Malaysia dan siap kalahkan timnas Indonesia di masa depan. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, begini reaksi media Malaysia soal STY. Tonton video sampai selesai. Beberapa media lokal Malaysia seperti Stadium Astro dan Makan Bola memberikan sorotan terhadap pelengseran Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Mereka mengungkapkan keputusan tersebut dan mengulas berbagai pencapaian yang diraih Shin selama menjabat. Stadium Astro menuliskan pada Senin 6/1/2025 bahwa PSSI memecat Shin Tae-yong setelah melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap performa jangka panjang seluruh level skuad, dari tim utama hingga skuad muda. Meskipun demikian, media tersebut juga mencatat sejumlah prestasi gemilang yang dicapai Shin Tae-yong, seperti mengantarkan Indonesia ke babak sistem gugur Piala Asia Qatar 2023, lolos ke Piala Asia Arab Saudi 2027, serta lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin juga mengasuh timnas Indonesia sejak Januari 2020. Sementara itu, Makan Bola juga menyoroti perjalanan Shin Tae-yong yang telah membawa Indonesia tampil impresif di berbagai kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan pertandingan selanjutnya melawan Australia pada Maret 2025. Dengan segala prestasi tersebut, muncul pertanyaan menarik, apakah timnas Malaysia akan mempertimbangkan untuk mengontrak Shin Tae-yong agar bisa meraih prestasi serupa dengan yang diraih timnas Indonesia? Mengingat beberapa pencapaian yang telah diraih Shin dengan Indonesia, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa Malaysia dapat melihat potensi pelatih asal Korea Selatan ini sebagai opsi untuk membawa timnas Malaysia lebih maju. Apa pendapat Anda, pembaca? Apakah Shin Tae-yong bisa menjadi sosok yang tepat untuk timnas Malaysia? Atau ada pelatih lain yang menurut Anda lebih cocok? Ayo, beri komentar Anda di bawah. Luar biasa tepat diumumkan tadi malam oleh media kredibel Eropa ini. Ketum PSSI ternyata benar-benar luar biasa. Langsung tambahkan 2 sosok hebat untuk jadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Mendadak semua bintang Eropa keturunan Indonesia berbondong gabung ke timnas Indonesia. Inisial PS, JR, MB langsung mau dinaturalisasi jadi harapanku. Di sisi lain ini dia 2 sosok pelatih baru timnas. Simak baik-baik. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Menyusul langkah tersebut, besar kemungkinan posisi pelatih akan diisi oleh Patrick Kluivert dengan Alexander Pastoor sebagai asisten pelatihnya. Lantas, siapa sebenarnya sosok Alexander Pastoor ini? Mari kita simak lebih dekat. Alexander Pastoor lahir di Amsterdam, Belanda pada 26 Oktober 1966 yang berarti kini ia berusia 58 tahun. Sebagai seorang mantan pemain sepak bola, Pastoor dikenal berposisi sebagai gelandang. Karier profesionalnya dimulai pada tahun 1989 dan berakhir pada 2001. Meski tak banyak meraih prestasi besar, Pastoor sempat bermain untuk beberapa klub ternama Belanda seperti SC Volendam 1989 hingga 1995 dan SC Heerenveen 1995 hingga 1997. Namun tidak ada gelar besar yang berhasil diraihnya selama masa karier sepak bolanya. Tidak hanya Pastoor, nama Denny Lanzaat juga sering disebut-sebut sebagai kandidat asisten pelatih timnas Indonesia. Denny Lanzaat sendiri memiliki pengalaman luas, pernah menjadi asisten pelatih di berbagai klub besar seperti Feyenoord Rotterdam, Al Ittihad, Willem II, Al Ta'awun, Lech Poznan, dan Ferencvaros. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga menyampaikan bahwa tim pelatih baru ini akan memiliki kualitas yang sangat mumpuni, terutama dalam hal taktik. Jadi, butuh yang namanya pemimpin, yakni pelatih.
Nah, pelatih didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknikal. Ini pun sudah dicari sama Pak Erick Thohir. Pelatih tekniknya mumpuni, ungkap Arya Sinulinga di Jakarta. Bagaimana menurut Anda pembaca? Apakah Anda setuju dengan pemilihan Alexander Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia? Atau mungkin Anda punya pendapat lain mengenai siapa yang seharusnya mengisi posisi tersebut? Ayo, tulis komentar Anda di bawah.